Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah video presentasi kami yang berjudul Pengorganisasian Satuan Kerja Audit Intern Bank dan Norma dan Etika Auditor. Selamat menyaksikan. Valentino. Get up all in ya. We can hear the angels calling us. And we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body sing. Baik, ibu dosen pengampu dan kawan-kawan semuanya, berikut materi yang akan kami bahas ada 5 pembahasan. Yang pertama, apa itu satuan kerja audit intern? Yang kedua, berdasarkan SPFAIB, bank harus mempunyai. Yang ketiga, menurut PBI 2014, organisasi SKY harus memiliki. Yang keempat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan SKY. Dan yang terakhir, norma auditor dan kode etik auditor. Berikut pembahasan kami yang pertama, yaitu apa itu satuan kerja audit intern. Satuan kerja audit intern atau SKY adalah unit pekerja di perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan internal. SKY bertanggung jawab untuk memeriksa semua bagian atau divisi dalam perusahaan terkait sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. SKY juga bertugas untuk mencari penyelesaian masalah yang telah terjadi dalam perusahaan. Yaitu materi yang akan saya sampaikan, yaitu berdasarkan SPFAIB, bank harus mempunyai. Itu SPFAIB standar pelaksanaan fungsi audit intern bank. Setiap bank umum di Indonesia harus memiliki kewajiban untuk menerapkan standar pelaksanaan fungsi audit intern. SPFAIB adalah ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh semua bank dalam melaksanakan fungsi audit intern. Beberapa hal yang harus dimiliki oleh bank berdasarkan SPFAIB di antara lain itu, yang pertama, misi audit intern bank. Bank harus memiliki misi yang jelas terkait dengan fungsi audit intern. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Yang kedua, independensi. Satuan kerja audit intern harus bebas dari pertentangan kepentingan dan memiliki dukungan untuk menjalankan tugasnya secara objektif. Yang ketiga, wewenang, kedudukan, dan tanggung jawab SKY. SKY harus memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola yang baik dan efektivitas sistem pengendalian intern bank. Selanjutnya yaitu yang keempat, profesionalisme. SKY harus memenuhi standar profesionalisme, termasuk latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Yang kelima, komunikasi. SKY harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan audite dan auditor ekstern. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi audit intern bank berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu menurut peraturan Bank Indonesia atau PBI tahun 2014, bank harus memiliki. Jadi menurut peraturan Bank Indonesia atau PBI tahun 2014, organisasi satuan kerja audit internal SKY harus memiliki beberapa elemen penting untuk memastikan efektivitasnya dalam menjalankan fungsi audit internal. Berikut adalah beberapa poin utama yang harus dimiliki oleh SKY, yaitu yang pertama, independensi. SKY harus independen dari kegiatan yang diaudit untuk memastikan objektivitas dan tidak terdapat konflik kepentingan. Yang kedua, piagam audit internal. SKY harus memiliki piagam yang mendefinisikan wewenang dan tanggung jawabnya serta cara kerja dan lingkup kegiatannya. Yang ketiga, kepala SKY harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. Kemudian, sumber daya manusia. SKY harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan cukup untuk melaksanakan tugas audit internal. Terakhir, standar profesional. SKY harus melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional audit intern yang diakui. Materi selanjutnya
yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal SKAI mencakup berbagai tugas penting untuk memastikan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko dalam organisasi. Berikut adalah kegiatan utama SKAI. Menyusun rencana kerja tahunan. SKAI bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan audit internal termasuk alokasi anggaran yang disetujui oleh Presiden, Direktur, dan Dewan Komisaris. Evaluasi tata kelola dan manajemen risiko. Melakukan evaluasi dan pengujian kecukupan serta efektivitas pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Penilaian efisien dan efektivitas. Menilai efisien dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Laporan hasil audit. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Presiden, Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Kepatuhan. Pemantauan tidak lanjut. Memantau dan menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tidak lanjut atau perbaikan yang telah disepakati. Kerjasama dengan Komite Audit. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. Pemeriksaan khusus. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan asalkan tidak mempengaruhi independen audit internal. Yaitu norma auditor. Norma-norma umum. General standar yaitu norma pemeriksaan audit yang menitik beratkan pada aspek profesionalitas auditor di bidang keahlian independen dan dalam pelaksanaan tugas serta berwibawa dalam penyusunan laporan. 2. Norma-norma pelaksanaan. Pemeriksaan audit standard of work yaitu norma pemeriksaan audit yang menitik beratkan pada pembuatan program, penilaian sistem pengendalian internal, dan pembuatan pendapatan berdasarkan bukti-bukti objektif. 3. Norma-norma pelaporan standard of reporting yaitu norma pemeriksaan audit yang menitik beratkan pada pemateri laporan hasil pemeriksaan audit seperti ruang lingkup temuan dan saran perbalikan. 4. Yaitu norma tidak lanjut yaitu norma pemeriksaan audit yang menitik beratkan pada tindakan-tindakan manajemen audit terhadap laporan yang hasil pemeriksaan audit. Selanjutnya yaitu kode etik auditor. Yang pertama, integritas. Auditor internal harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab. Mereka harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai ketentuan hukum atau profesi. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan tindakan yang dapat mendiskreditkan proses audit internal atau organisasi. Yang kedua, objektivitas. Auditor internal harus menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses industri. Mereka tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang dapat menghalangi penilaian auditor internal yang adil termasuk pertentangan kepentingan dengan organisasi. Yang ketiga, kerahasiaan. Auditor internal harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis. Yang keempat, kompetensi. Auditor internal hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang dimilikinya. Mereka harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan standar internasional. Standar internasional praktik profesional audit internal. Selalu meningkatkan keahlian, keefektifan, dan kualitas jasanya secara berkelanjutan. Dengan mengikuti kode etik ini, para auditor internal dapat menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka serta memastikan kepercayaan terhadap hasil audit internal yang mereka lakukan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat. Saya Irfan Alvin. Saya Zulfalim Dani. Saya Saiful Hadi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan berbuka di siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya wassalamualaikum bro.